Biar nggak salah paham sama kepala daerah yang protes karena DAU-nya dipotong. Dengerin dulu ini. Setiap tahun, pemerintah pusat ngitung dulu total DAU nasional. Nah, sebelum dibagi ke masing-masing daerah, pusat nentuin dulu pagu per kelompok daerah. Misalnya, berapa jatah DAU untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan dan Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tujuannya biar pembagiannya adil dan tetap mempertimbangkan pemerataan antar wilayah. Baru setelah itu, di dalam tiap kelompok wilayah, pusat ngitung lagi untuk tiap provinsi dan kabupaten atau kota. Caranya, dihitung dari kebutuhan fiskal. Kalau kebutuhan fiskalnya tinggi, tapi pendapatannya kecil, berarti daerah itu punya celah fiskal besar, otomatis dapat DAU lebih banyak. Sebaliknya, kalau daerahnya kaya, celah fiskalnya kecil, jadi bagian DAU-nya juga kecil. Nah, dulu DAU cuma satu jenis. Sekarang sejak 2023, DAU dibagi jadi dua. Yang pertama, DAU ditentukan penggunaannya. Ada 5 jenis. Buat dukungan gaji P3K yang baru diangkat, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Yang kedua, DAU tidak ditentukan penggunaannya, alias bisa diatur sendiri sama daerah sesuai kebutuhan. Nah, gaji ASN dibayar dari bagian DAU yang tidak ditentukan ini. Besarnya DAU tidak ditentukan itu didapat dari total DAU daerah dikurangi DAU yang ditentukan penggunaannya. Jadi ngerti kan? Kenapa bagian DAU yang ditentukan itu pengaruhnya besar banget? Saya kasih contoh ya, tapi kita harus bedain dulu antara anggaran dan pembayaran. Misalnya satu kabupaten dapat DAU 220 miliar setahun. Kalau DAU yang ditentukan penggunaannya 100 miliar, berarti sisa 120 miliar adalah DAU yang tidak ditentukan. Tapi kalau yang ditentukan naik jadi 120 miliar, otomatis sisanya tinggal 100 miliar aja. Sekarang kita masuk ke tahap pembayarannya. Daerah itu tiap bulan dapat transfer dari pusat, diambil dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Jadi kalau nilai DAU yang tidak ditentukan tadi 120 miliar, dibagi 12 bulan, berarti sekitar 10 miliar per bulan. Kalau kebutuhan gajinya 9 miliar, masih ada sisa 1 miliar buat belanja lain. Sisanya bisa ditambah dari PAD, atau boleh juga ngambil sampai 25% dari DAU yang ditentukan penggunaannya. Nah, tahun 2025 ini kan ada pengangkatan ASN baru. Itu pengaruh banget, baik ke anggaran maupun ke transfer bulanan. Makanya daerah-daerah kecil yang PAD-nya minim, pasti ngerasa berat. Karena bisa-bisa, uang transfer bulanannya cuma cukup buat bayar gaji dan tunjangan ASN. Jadi sekarang udah jelas ya, kenapa para kepala daerah itu protes. Kalau kamu pengen tahu berapa DAU di daerahmu, belanjanya, dan seberapa besar ruang fiskalnya, cek langsung di website kami. Link ada di bio. Biar tahu, duit publik sebenarnya kemana perginya.